Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan ringkasan dari kitab Tauhid. Telah sampai pada bab hukum ruqyah dan tamimah, dan ini masih melanjutkan bab sebelumnya. Imam Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, rawahu Waqi'. Yang artinya, barang siapa memutus suatu tamimah. Tamimah itu ya sejenis raja, sesuatu yang dikalungkan baik di kendaraan, di hewan maupun pada orangnya, untuk niatan nolak bala, seperti itu ya. Saya ulangi, barang siapa memutus suatu tamimah dari seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Dan beliau meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia berkata, kanu yakrahuna at-tamaim kullaha minal qur'ani wa ghairil qur'an. Mereka kaum salafus soleh, yang disebut mereka di sini adalah para salafus soleh, khususnya sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka melarang sejenis atau melarang segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun lainnya, yakni selain Al-Quran. Baik. Berkenaan dengan tamimah, tamimah itu bentuk tunggal dari tamaim. Jadi tamaim itu jamaknya, artinya ya tamimah atau beberapa tamimah begitu ya, yaitu sesuatu yang dikalungkan di leher atau di tubuh sebagai penangkal dari penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang jahat ya. Umpamanya seorang mentelengi atau melihat orang lain dengan sinis, dengan penuh hasad, maka dengan takdir Allah bisa jadi orang tersebut bisa sakit. Itu namanya penyakit ain. Baik, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa fawaid atau faidah yang bisa kita ambil dari dua riwayat ini. Yang pertama yaitu fadlu ingkaril mungkar, yaitu keutamaan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu jauh lebih sulit daripada mengajak kepada kebaikan ya, karena sangat berisiko kalau mengajak kemungkaran. Yang kedua yaitu tahrimut tamimah, haramnya tamimah. Kalau secara umum haramnya jimat-jimat atau raja-raja. Jadi kita tidak boleh meyakini suatu benda yang mana benda itu diyakini bisa begini dan begitu, bisa mendatangkan pelarisan, bisa menolak bala, seperti itu tidak boleh karena masuk kategori kesyirikan. Kemudian yang ketiga yaitu fadlu ittaqil raqabah ya, fadlu ittaqir raqabah, yakni keutamaan memerdekakan budak. Kemarin sudah disampaikan oleh Mas Karyadi,
budak sekarang nggak ada ya. Tapi andaikan ada, memerdekakan seorang budak itu suatu prestasi ya. Dan ini yang membuat impas seimbang bakti anak kepada orang tua. Seandainya anak itu ingin mengimbangi kebaikan orang tua kepada anaknya, maka manakala seorang anak mendapati ayahnya atau orang tuanya sebagai budak lalu dibebaskan, dimerdekakan, itu baru imbang, impas, sama dengan kebaikan orang tua kepada dirinya. Dan itu sulit, bukan sesuatu yang mudah. Makanya sebaik apapun anak kepada orang tua, maka itu belum bisa mengimbangi kebaikan orang tua kepada anaknya. Jadi adik-adik perlu dicamkan ya. Jadi jangan dikira kalau kita sudah baik sama orang tua, mungkin membangunkan rumah, mungkin memberikan mobil, mungkin memberikan sawah dan lain sebagainya, maka itu belum ada apa-apanya. Ya, tentang apa? Dibandingkan dengan kebaikan orang tua kepada anak tersebut. Sampai kata Rasulullah, kalau anak itu mendapati orang tuanya sebagai budak, sebagai tawanan, lalu bisa memerdekakan, itu baru diacungi jempol ya, sudah imbang begitu ya. Baik, kemudian di antara faedah yang lain, tadi tambahan aja nih. Faedah yang lain yaitu tahrimus salaf litama ini sawaun kanat minal Quran au ghairihi. Jadi kaum salafus soleh ya, para sahabat itu mengharamkan tamimah atau rajah ya, atau jimat begitu ya, dengan segala jenisnya. Jadi saya bilang jimat, rajah itu biar lebih umum. Kalau tamimah itu kan kesannya hanya tamimah, padahal apapun benda yang diyakini bisa nolak bala itu masuk kategori hal yang dilarang ya. Jadi saya ulangi, kaum salafus soleh itu mengharamkan tamimah dengan segala jenisnya, baik berupa potongan ayat Al-Quran maupun selainnya. Jadi kalau menggunakan Al-Quran itu bukan ditulis kemudian digembol kemudian dijadikan jimat, bukan begitu. Caranya adalah dihafalkan seperti ayat kursi, supaya kita tidak diganggu oleh setan, maka hafalkan ayat kursi. Sewaktu-waktu bisa kita ucapkan, mungkin sebelum tidur, mungkin di tempat tertentu kita bisa melafalkan ayat kursi kalau merasa takut ya, di samping membaca doa-doa yang lain seperti a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, di antaranya seperti itu. Bukan nulis Al-Quran atau Bismillah 100 kali kemudian dijadikan jimat, digimbal kesana kemari tetapi nggak mau ngaji, ya itu salah ya. Tidak seperti itu caranya. Yang terakhir Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kedua asar tadi, maksudnya riwayat tadi itu menerangkan kepada kita tentang haramnya memakai tamimah atau jimat ya, untuk mencari keuntungan atau untuk menolak bala. Sebab yang namanya menolak bala adalah hak khusus Allah, sedang memintanya kepada selain Allah itu dihukumi syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Makanya kalau kita belajar tauhid itu kita betul-betul dididik betul. Kalau kita memohon, meminta, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak percaya dengan benda-benda tertentu seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.